Metode ekuivalensi nilai uang perhitungannya yang keempat itu adalah gradien uniform. Nah, untuk gradien uniform ini adalah pembayaran yang terjadi berkali-kali tiap tahun dengan kenaikan ataupun penurunan yang seragam. Jadi ada kenaikan ya, kalau panahnya ke atas, lihat gambar ini, kalau panahnya ke atas berarti tiap tahunnya naik, tetapi harus seragam. Dari tahun 1 ke tahun 2 naik berapa? Naik 25. Tahun 2 ke tahun 3 naik juga 25. Seterusnya. Dengan kenaikan yang seragam. Berarti tiap tahunnya ditambah 25 kalau untuk yang ini ya. $25 gradiennya. Base-nya adalah $100. $100 base-nya itu adalah di present-nya. Nah, sedangkan di gambar yang kedua, dia terjadi penurunan yang seragam tiap tahunnya. Penurunannya adalah kalau di sini sebesar $500 tiap tahunnya. Ini yang disebut dengan gradien ya, kenaikan ataupun penurunan tetapi secara seragam. Nah, untuk base-nya di sini adalah $2000. Rumus untuk menghitung gradien bila diketahui present ya, bila diketahui present berarti menggunakan rumus yang ini. Kita mencarinya melalui tabel ya. Untuk ditanyakan gradiennya tetapi diketahui future-nya, nilai future-nya menggunakan rumus yang ini. Kalau ditanyakan gradien tetapi diketahui nilai annuity-nya atau anuitasnya berarti gunakan rumus yang ini. Contohnya misalkan seorang pengusaha membayar tagihan yang sama per periode. Nah, perubahan per periodenya sebesar 30 juta rupiah selama 4 tahun dengan bunga sebesar 15% per tahun. Berapa jumlah pembayaran pada akhir tahun pertama? Karena tagihan yang harus dibayarkan itu sama tiap periodenya, berarti yang akan kita cari adalah annuity atau anuitasnya ya, annuity value-nya. Tetapi dengan yang diketahuinya adalah perubahan tiap periodenya adalah 30 juta per tahun. Berarti diketahui gradiennya. Lalu suku bunganya 15% dan N-nya adalah 4 tahun. Yang ditanyakan adalah anuitasnya. Oke. Untuk yang ditanyakan anuitas tapi diketahui gradiennya, berarti kita tinggal cari di tabel dan dikalikan dengan gradien yang diketahui. 30 juta gradiennya dikalikan dengan hasil kita mencari di tabel. Untuk A per G, I-nya 15% dan juga N-nya 4 tahun. Kalau dilihat di tabel adalah 1,326. Sehingga dikalikan dengan gradiennya, diperolehlah di akhir tahun pertama harus membayarkan Rp39.780.000. Contoh lainnya untuk gradien uniform adalah misalkan pada suatu pembayaran tahunan selama 6 tahun, pembayaran dimulai pada akhir tahun kedua. Pada akhir tahun kedua sejumlah Rp1.000. Akhir tahun ketiga sejumlah Rp2.000. Demikian seterusnya sampai akhir tahun ke-6. Akhir tahun ke-6 itu sejumlah Rp5.000. Nah, dengan tingkat suku bunga 8%, berapa future value pada akhir tahun ke-6 jika dihitung satu persatu? Kalau bingung dengan soal yang tadi, coba tiap soal itu gambarkan cash flow diagramnya. Cash flow diagramnya untuk mempermudah pemecahan masalahnya ya. Untuk soal yang tadi kurang lebih cash flow diagramnya adalah seperti ini. Jadi tiap tahunnya mengeluarkan sekian ya. Dan ditanyakan berapa future value-nya. Itu kalau dihitung satu persatu dengan tingkat bunganya 8%. Nah, sebenarnya ini bisa diselesaikan dengan rumus gradien uniform, tapi
kita coba hitung penyelesaiannya satu persatu ya. Artinya kita menghitungnya dengan menghitung future value tiap tahunnya. Berarti future value yang pertama itu yang di akhir tahun ke-6 ini adalah 5.000 ya, kalau di soal Rp5.000 di akhir tahun pertama. Untuk future value kedua kita hitung menggunakan yang ini. Untuk presentnya itu adalah di akhir tahun kelima yang 4.000 ya. Presentnya ditanyakan future-nya masih yang di akhir tahun ini, akhir tahun ke-6 ini ya, future-nya. Berarti ditanyakannya adalah future diketahui present-nya. I-nya 8% dan N-nya 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena dianggap di sini adalah present pertama ya. Atau kalau bingung ya present kedua lah ya, karena kita akan mencari future yang keduanya. Future yang keduanya. Untuk yang 5.000 ini adalah untuk future yang pertama. Future keduanya apabila diketahui presentnya 4.000, berarti untuk presentnya adalah harusnya sekian ya, 4.320. Begitu juga dengan yang future ketiga. Future ketiga berarti di sini dicari juga F ketiga, future value ketiga, tetapi yang diketahui atau yang diketahuinya di present yang ini, di present di akhir tahun keempat, atau ini P3 ya, present 3. Untuk diketahui presentnya 3.000 ya, yang akan dicarinya future ketiganya berarti N-nya adalah 1, 2, N-nya adalah 2 ya. Tingkat suku bunganya masih sama 8%. Sehingga presentnya adalah sekian. Untuk seterusnya sampai ke yang kedua ini. Nah, berarti untuk yang ke F4 ya, atau future yang keempat, saya coba ganti warna untuk mempermudah. Untuk future yang keempat diketahui present keempat. Present keempat ini adalah Rp2.000 ya. Rp2.000 ditanyakan future yang keempat. Berarti N-nya berapa? 1, 2, 3. N-nya adalah 3 tahun dan suku bunganya masih tetap 8%. Nah, sehingga untuk presentnya 2.000 dikalikan ketika kita mencari yang di tabel. Diperolehlah sekian. Nah, ini terakhir untuk yang ini. Untuk yang di akhir tahun kedua presentnya, atau kita sebut aja P5 ya, present kelima, untuk mencari nilai future kelima. Nilai future kelima. Diketahui presentnya adalah Rp1.000. N-nya berarti berapa? 1, 2, 3, 4. N-nya adalah 4 ya. N-nya adalah 4, suku bunganya 8%. Sehingga diperoleh sekian. Nah, jadi kalau yang gradien ini kita sebenarnya harus mencari satu persatu. Untuk yang present sekian, berapa sih future-nya nanti gitu ya. Untuk yang present di akhir tahun sekian, future-nya juga berapa. Jadi satu persatu dihitungnya. Nah, sebenarnya dengan rumus yang gradien itu sudah simple ya, sudah simple. Tapi kita coba mencari tahu sebenarnya bagaimana cara menghitung kalau caranya itu satu persatu. Nah, setelah dicari satu persatu, barulah ditotalkan untuk future value-nya. Berarti future value yang pertama ditambah future value kedua, ketiga, keempat, dan kelima. 5.000 ditambah 4.320, seterusnya sampai ke yang 1.360. Sehingga hasilnya adalah nilai future-nya Rp16.698. Oke, sedangkan kalau kita menggunakan cara kedua itu yaitu menggunakan rumus gradien tadi ya, gradien uniform. Nah, kalau ada soal seperti ini, pembayaran atau pengeluaran tiap tahunnya itu, atau
tabungannya. Kalau di sini misalkan yang dikeluarkan tiap tahunnya itu seragam, tetapi seragam di gradiennya seperti itu kan. Nah, kita harus cari tahu dulu annual per tahunnya itu berapa ya. Annual per tahunnya itu berapa untuk mencari future di akhir tahun ke-6 itu. Jadi diseragamkan ya, diseragamkan yaitu berarti kita cari annualnya dulu yang seragamnya gitu. Nah, untuk annualnya sendiri berarti apa? Yang dicari future-nya ya, tetapi yang diketahui adalah gradiennya, yang ditanyakan annual per gradiennya. Kita cari annualnya dulu ya. Suku bunganya 8% dan N-nya adalah 6. Atau dilihat di yang ini, kita mencari tahu dulu annualnya berapa seperti itu. Nah, setelah dicari, gradiennya adalah berapa tiap tahun perbedaannya. Tiap tahun perbedaannya adalah 1000 ya. Berarti ditulis di sini 1000. 1000 dikali cari yang di tabel untuk A per G, bunga 8% dan N-nya 6 tahun. Kalau dilihat di tabel adalah 2,276. Nah, sehingga diperoleh untuk annualnya itu adalah 2280. Atau ini ya, 2280. Kalau kita sudah tahu annualnya ya. Oke, sorry, saya di sini kita tulis saja annualnya dulu. Kalau sudah diketahui annualnya, berarti kita tinggal mencari yang future-nya ya. Future-nya yang diketahuinya adalah annualnya. Annualnya tadi kita sudah sudah diketahui ya, 2280. Berarti dikali, kalau di tabelnya berapa? Ditanyakannya future, diketahuinya annual. Bunganya 8% dan N-nya 6 tahun. Jadi tinggal dikali annualnya dikali dengan yang di tabel ini. Tabel ini adalah 7,336. Sehingga hasilnya adalah 16.697. Sama ya hasilnya kalau kita menghitung satu persatu dengan rumus gradient uniform seperti itu. Tetapi harus dicari tahu dulu annualnya berapa, baru bisa langsung dicari dengan future-nya.